Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Fitrianti dengan NIM 2522008 dari PT IKA 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan materi yang telah saya pelajari selama pembelajaran di mata kuliah jaringan nirkabel, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah jaringan nirkabel. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin dalam materi ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai antena, yang kedua kita akan membahas mengenai internet satelit, yang ketiga kita akan membahas mengenai jaringan seluler, dan yang keempat kita akan membahas mengenai jaringan ad hoc. Sebelum kita membahas materi, saya ingin meminta maaf apabila ada salah pengucapan dan penyampaian pada materi ini, dan apabila ada kebisingan di dalam video ini karena saya merekam video ini berada di lokasi KKN yang dimana kondisinya, tempat dan wilayahnya itu tidak memungkinkan untuk merekam tanpa suara gaduhan, karena posisi saya merekam ini berada di tepi jalan. Untuk tidak memperpanjang pembukaan dan pemborosan waktu, mari langsung saja kita membahas per poin dari materi yang telah saya sampaikan di awal video. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai antena. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai antena, akan lebih baik kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan antena itu. Seperti pada umumnya yang seperti kita lihat di dunia nyata, biasanya antena ini ada pada televisi jadul, radio, dan alat-alat untuk komunikasi lainnya. Seperti walkie-talkie itu menggunakan antena juga. Nah, adapun pengertian dari antena itu sendiri ialah perangkat yang digunakan untuk memancarkan atau memberi pancaran atau transmit dan penerima atau yang bisa menangkap pancaran atau receive dari gelombang elektromagnetik yang berada di udara, di mana antena ini menjadi elemen penting pada dalam sistem komunikasi nirkabel atau komunikasi yang tidak menggunakan jaringan nirkabel, tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubungnya. Dimana seperti yang saya bilang tadi, biasanya penggunaan antena ini terdapat pada televisi, radio, radar, dan alat komunikasi satelit lainnya, yang mana dengan menggunakan antena ini kita tidak memerlukan menggunakan lagi jaringan kabel, menggunakan kabel untuk melakukan koneksi atau melakukan penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan dengan antena ini juga akan membuat komunikasi kita berjalan dengan lancar tanpa harus kesulitan dalam penggunaan kabel. Seperti yang terlihat dalam pengertian dari antena, di mana antena ini berfungsi sebagai pemancar dan penerima dari sinyal elektromagnetik yang berada di udara, di mana antena ini juga memancarkan dan menerima sinyal dan menangkap sinyal elektromagnetik yang ada di udara. Dan fungsinya itu ada 3 fungsi dari antena. Yang pertama, antena ini berfungsi sebagai pemancar, di mana fungsi antena sebagai pemancar yaitu untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, di mana sinyal listrik yang ada pada antena kemudian akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik yang berada di udara. Fungsi kedua yaitu mengubah untuk penerima, sebagai penerima, di mana fungsi sebagai penerima ini
yaitu untuk mengubah gelombang elektromagnetik tadi menjadi sinyal listrik kembali, di mana setelah menangkap gelombang elektromagnetik di udara, kemudian antena ini akan mengubah gelombang elektromagnetik tersebut menjadi sinyal listrik. Dan fungsi ketiga yaitu independence matching, di mana fungsi independent matching ini untuk menyelaraskan independensi antena dengan pemancar dan penerima untuk mengefisiensikan maksimal. Di mana dengan adanya independence matching ini, maka independence antena dengan pemancar dan penerima ini akan lebih efisien dengan maksimal. Dengan itu, dengan pengertian dan fungsinya tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa antena ini bisa melakukan pemancaran dan penerimaan sinyal gelombang elektromagnetik di udara dan juga mampu untuk melakukan efisiensi yang maksimal. Adapun cara kerja dari antena ini, yang pertama yaitu ada dua prinsip kerja antena. Yang pertama ada hukum Maxwell, di mana dalam hukum Maxwell ini arus bolak-balik atau AC dalam antena dapat memancarkan medan elektromagnetik ke lingkungan sekitar. Di mana pada hukum Maxwell ini arus bolak-balik AC ini dalam antena dia akan memancarkan medan elektromagnetik ini di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada mode penerimaan, di mana dalam mode penerimaan ini antena menangkap gelombang elektromagnetik di udara, lalu dia melakukan indukasi arus listrik di dalam konduktor antena tersebut, sehingga gelombang elektromagnetik yang ditangkap tadi akan diindukasikan arus listriknya ke dalam konduktor antena, sehingga untuk melakukan aksesnya dapat dilakukan dengan mudah. Nah, selanjutnya itu mengenai parameter-parameter dalam antena, di mana di sini ada beberapa parameter-parameter penting dalam antena ini, yaitu ada 7. Yang pertama ada gain, di mana gain ini penguatan sinyal dibandingkan antena isotropis. Yang kedua ada directivity, di mana directivity ini kemampuan antena untuk memfokuskan energinya ke arah tertentu. Yang ketiga ada bandwidth, di mana bandwidth ini merupakan rentang frekuensi yang efektif bagi kerja antena. Yang keempat ada polarization, di mana polarization ini berkaitan dengan orientasi medan listrik dari gelombang elektromagnetik. Yang kelima ada radiation pattern, di mana radiation pattern ini merupakan pola penyebaran dari radiasi gelombang elektromagnetik tersebut. Yang kelima ada VSWR atau Voltage Standing Wave Radiation, di mana dia ini mengindikasikan kecocokan independensi antena dengan transmisi. Yang ketujuh itu ada efisiensi, di mana efisiensi ini merupakan rasio daya radiasi terhadap daya input. Di dalam penggunaan dan penerapannya, antena ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tentulah sesuatu hal memiliki ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari antena ini yang pertama itu dapat meningkatkan jangkauan sinyal, di mana dengan penggunaan antena ini kita dapat memperluas jangkauan dari sinyal kita, sehingga dengan mudah kita dapat menambah jangkauan luas sinyalnya tanpa harus mengulang kembali pembangunan dari antena dari jaringan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sinyal, di mana dengan penggunaan antena ini dapat meningkatkan kualitas dari sinyal kita. Yang ketiga itu mendukung berbagai frekuensi. Antena ini juga mendukung berbagai frekuensi yang dapat membantu kita dalam koneksi jaringan.
Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi transmisi, dan yang keenam dapat digunakan untuk berbagai keperluan, di mana antena ini dapat kita gunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Seperti ketika kita ingin mendengarkan radio, maka kita dapat menggunakan antena ini untuk mencari gelombang radio, gelombang dari siaran radio yang akan kita dengarkan. Sama dengan halnya ketika kita ingin berkomunikasi menggunakan radar atau HTT, kita bisa menggunakan antena ini untuk menerima jangkauan dari gelombang yang kita timbulkan atau kita terima. Nah, di balik kelebihan tersebut ada beberapa kekurangan dari antena ini. Yang pertama, ukuran dan penempatannya terbatas, di mana untuk ukuran dan penempatan dari antena ini cukup terbatas, di mana ukuran antena ini sedikit lebih kecil dan untuk penempatannya terkadang sulit untuk dilakukan. Yang kedua, sensitif terhadap gangguan lingkungan, di mana antena ini sedikit sensitif terhadap gangguan lingkungan dan gangguan cuaca. Yang ketiga yaitu biaya pemasangannya lumayan tinggi. Yang keempat, perlu penyesuaian terhadap frekuensi. Seperti yang misalnya tadi itu kita ingin memutar radio, maka kita akan mencari gelombang frekuensi dari radio yang akan kita putar. Seperti radio Indonesia, berapa itu gelombangnya, maka kita harus mencari gelombang tersebut agar kita bisa mendengarkan radio Indonesia tersebut. Yang kelima yaitu radiasi elektromagnetik, di mana antena ini juga memiliki radiasi elektromagnetik sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita apabila kita gunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka ini akan dapat mengganggu kesehatan kita. Untuk poin kedua itu pembahasan kedua mengenai internet satelit. Tadi poin pertama telah kita membahas antena, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kedua, internet satelit. Di mana pengertian dari internet satelit itu ialah sebuah layanan akses internet yang disediakan melalui komunikasi antara antena pengguna di bumi dengan satelit yang mengorbit di angkasa, di mana layanan ini cocok digunakan di daerah terpencil, pedalaman, pulau atau lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel, fiber optik, dan BTS seluler, di mana penghubung dari jaringan ini ialah antena yang berada di bumi, berada di rumah pengguna atau berada pada pengguna yang menghubungkannya dengan satelit yang ada di luar angkasa. Jadi ketika kita ingin mengakses internet satelit, maka kita harus mempunyai alat akses berupa antena yang menghubungkannya dari bumi ini kepada satelit yang ada di luar angkasa, dan itu memerlukan biaya untuk membelinya. Cara kerja dari internet satelit ini yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan permintaan data, di mana dalam permintaan data ini perangkat dari pengguna akan mengirimkan permintaan data dalam bentuk misalnya seperti ingin membuka website, maka kita akan mengirimkan permintaan untuk membuka website tertentu. Kemudian yang kedua itu pengiriman ke satelit. Setelah kita melakukan permintaan data, maka selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari permintaan ini kepada satelit VSAT satelit untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Nah, setelah itu ketiga kita akan melakukan satelit ke ground station, di mana pada satelit ke ground station ini satelit akan memancarkan permintaan ke stasiun bumi atau ground system. Nah, yang keempat yaitu akses ke internet. Setelah melalui ground station, maka akan terhubung ke jaringan internet global. Dan yang kelima terakhir yaitu pengiriman balik, di mana dalam pengiriman balik ini data akan dikirimkan kembali ke ground station. Nah, dari ground station ini akan kembali ke satelit dan kemudian antena pengguna. Dan seperti itulah alur dari cara kerja internet satelit, di mana kita terlebih dahulu harus melakukan permintaan data, kemudian mengirimkannya ke satelit, kemudian dari pengiriman satelit itu akan diteruskan ke satelit ke grup stasiun,
Kemudian dari satelit ke ground station ini akan bisa diakses internetnya dan kemudian akan terjadi dan akan dikirim balik ke pengguna, di mana dari ground station ini akan menuju satelit dan kembalikan dan kepada antena pengguna yang ada di bumi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari internet satelit ini, yang pertama itu kelebihannya tentulah yang pertama cakupannya itu global, dimana untuk mengakses internet satelit ini kita bisa mengaksesnya dimanapun lokasinya itu, dengan syarat kita mempunyai alat akses yang dapat mengakses ke satelit yang ada di luar angkasa. Yang kedua yaitu solusi untuk daerah yang blank spot, di mana daerah yang blank spot ini ialah daerah yang tidak dijangkau oleh internet. Nah, pada daerah ini kita bisa mengakses internet dengan mudah dan nyaman, asalkan kita mempunyai alat untuk mengakses internet yang ada di satelit luar angkasa tersebut. Yang ketiga yaitu cocok digunakan untuk militer. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama latensi tinggi, yang kedua cuaca sangat berpengaruh dalam penggunaan internet ini, di mana faktor pengaruh cuaca ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kestabilan dari penggunaan internet dengan internet satelit. Yang ketiga yaitu membutuhkan biaya mahal, di mana dalam pengaksesan internet satelit ini kita membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk membeli alat yang digunakan untuk mengakses internet pada satelit yang ada di luar angkasa tersebut. Di mana contoh dari internet satelit yang saat ini sangat marak digunakan yaitu adalah Starlink, di mana Starlink ini merupakan salah satu contoh penerapan dari internet satelit yang bisa diakses saat sekarang ini. Kita dapat menggunakannya itu dengan cara membeli terlebih dahulu alat akses internet Starlink ini, kemudian kita dapat menggunakannya dengan leluasa dan di mana saja dan kapan saja, mau itu di hutan, mau itu di lautan, kita dapat mengakses internet dengan menggunakan Starlink ini. Kemudian untuk pemasangan Starlink ini mungkin membutuhkan biaya yang cukup mahal, karena dalam pemasarannya saat sekarang ini masih sedikit yang menggunakan Starlink ini, karena dalam prosesnya itu mudah, cuman dalam pembelian alat untuk akses internet itu cukup mahal dan membutuhkan biaya yang banyak. Pembahasan poin ketiga yaitu mengenai jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini merupakan jaringan yang biasa kita gunakan pada handphone HP kita untuk mengakses internet, di mana dalam pengertian jaringan seluler itu sendiri ialah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel untuk berkomunikasi dengan menggunakan gelombang radio melalui infrastruktur stasiun pemancar, di mana jaringan seluler ini, kata selulernya itu diambil karena area layanan dari jaringan seluler ini dibagi menjadi sel-sel kecil. Nah, kata seluler itu berasal dari pembagian tersebut yang mana sel-sel, maka disebutlah dengan seluler. Nah, biasanya kita saat sekarang ini mungkin sudah umum dengan jaringan seluler, karena hampir setiap individu di muka bumi ini telah menggunakan handphone, yang mana handphone ini mengakses jaringan seluler. Jaringan di handphone kita ini itu adalah jaringan seluler. Nah, adapun prinsip kerja dari jaringan seluler ini, yang pertama yaitu perangkat HP atau modem akan mengirim sinyal ke BTS terdekat, di mana dengan dia mengirim sinyal ke BTS terdekat itu, maka BTS akan meneruskannya ke BSC atau Base Station Controller. Nah, dari BSC ini akan mengatur handover antar BTS. Nah, setelah mengatur handover antar BTS ini, akan dilanjutkan dengan sinyal itu akan diteruskan kepada MSC atau Mobile Switching Center untuk kemudian disambungkan ke jaringan telepon atau internet.
Nah, untuk langkah terakhirnya itu jika komunikasinya itu berupa data, maka akan dilarikan ke IP, ke gateway GGSN atau SGSN atau ke jaringan IP global. Nah, itulah tadi cara kerja dari prinsip kerja dari jaringan seluler, di mana perangkat HP atau modem mengirim sinyal ke BTS terdekat, kemudian BTS itu akan meneruskan sinyal itu kepada BSC, kemudian BSC akan mengatur handover dari antar BTS, kemudian sinyal itu akan diteruskan ke MSC atau Mobile Switching Center untuk selanjutnya akan disambungkan ke jaringan telepon atau internet. Dan apabila komunikasi ini adalah data, maka akan dilarikan ke gateway GGSN atau SGSN ke jaringan IP global. Nah, untuk jaringan seluler ini telah memiliki beberapa generasi. Lebih kurang itu ada 6 generasi, yang mana ada generasi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Nah, untuk generasi ini tentunya memiliki masa dan kecepatannya tertentu. Untuk generasi 1G, 2G, dan 3G saat sekarang ini sudah tidak digunakan lagi atau sudah dihapus karena untuk kecepatan internetnya itu tidak memungkinkan lagi untuk digunakan saat sekarang ini. Maka untuk sekarang ini akan lebih digunakan lagi generasi jaringan 4G, 5G, dan 6G. 6G ini akan direncanakan untuk mungkin yang akan mendatang, tetapi yang marak saat ini digunakan itu adalah 4G dan 5G. Sudah banyak handphone ataupun telepon yang handphone genggam saat sekarang ini yang menggunakan jaringan 5G. Untuk jaringan 4G masih digunakan dan masih umum digunakan bagi khalayak ramai, tetapi untuk generasi handphone saat sekarang ini telah banyak menggunakan jaringan generasi 5G dan mendukung jaringan 5G. Selain membahas generasi jaringan, selanjutnya itu ada beberapa elemen utama yang ada pada jaringan seluler. Yang pertama itu ada user equipment atau UE. UE merupakan fungsi dari berupa ponsel, modem, atau perangkat IoT. Yang kedua itu ada BTS atau Base Transceiver Station, di mana BTS ini bisa berupa antena pemancar atau penerima dari sinyal elektromagnetik tersebut. Yang ketiga ada BSC atau Base Station Controller, di mana BSC ini berfungsi untuk mengelola beberapa BTS. Yang keempat yaitu ada MSC atau Mobile Switching Center, di mana MSC ini berfungsi untuk switching data dan suara antar pengguna. Yang kelima ada HLR atau VLR, yang mana HLR atau VLR ini berfungsi untuk basis data lokasi pelanggan. Yang keenam yaitu ada SGSN atau GSN atau fungsi gateway untuk layanan data. Yang ketujuh ada EPC atau Evolved Packet Core, di mana ini itu berfungsi untuk core network pada LTE 5G. Sama dengan antena dan internet satelit tadi, jaringan seluler ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Pertama itu kita membahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, adapun kelebihan dari jaringan seluler yaitu yang pertama mobilitas tinggi, dimana seperti yang kita ketahui jaringan seluler ini telah umum digunakan di masyarakat. Dan hampir setiap individu di muka bumi ini telah menggunakan jaringan seluler di handphone atau HP-nya masing-masing. Dengan kata lain, jaringan seluler ini telah umum digunakan oleh masyarakat luas dan mobilitasnya itu tinggi. Yang kedua, cangkupannya luas, di mana untuk cangkupan dari jaringan seluler ini cukup luas. Mungkin ada beberapa wilayah yang tidak bisa mengakses jaringan selulernya, tetapi hampir semua wilayah di Indonesia
telah bisa mengakses jaringan seluler. Yang kedua, jaringan seluler ini memiliki layanan suara, SMS, dan data internet, di mana layanan suaranya itu bisa berupa via telepon, via video call, dan SMS itu bisa berupa pesan teks yang dikirimkan oleh operator atau antar pengguna, dan data internet di mana kita bisa mengakses media sosial. Yang keempat yaitu bisa digunakan di perangkat portabel. Nah, selain kelebihan itu ada beberapa kekurangan dari jaringan seluler. Yang pertama itu bergantung pada ketersediaan BTS, di mana ketika tidak ada BTS maka tidak ada jaringan seluler yang bisa kita akses. Yang kedua yaitu kualitas sinyal menurun di area terpencil, seperti area yang blank spot atau tidak bisa mengakses internet, maka di sana kita tidak bisa mengakses jaringan seluler. Dan ada beberapa, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa wilayah di Indonesia yang tidak bisa mengakses jaringan seluler. Maka hal itu bisa menjadi kekurangan dari jaringan seluler. Yang ketiga itu rentan interferensi cuaca atau gedung tinggi, di mana jaringan seluler ini juga dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi lingkungan, seperti cuaca hujan, maka akan mengganggu kecepatan dan kualitas dari jaringan internet, jaringan seluler, dan gedung-gedung tinggi juga menghambat dari transmisi jaringan seluler. Yang keempat yaitu kapasitas terbatas saat trafik tinggi. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai jaringan ad hoc. Tadi kita telah membahas mengenai antena, internet satelit, dan jaringan seluler. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jaringan ad hoc. Nah, pengertian dari jaringan ad hoc itu sendiri ialah jaringan nirkabel atau wireless yang tidak bergantung pada infrastruktur tetap seperti router, switch, atau access point, di mana semua perangkat node dalam jaringan ini berfungsi sebagai hasil sekaligus router yang secara otomatis akan membentuk dan memelihara koneksi antar node, di mana dalam jaringan ad hoc ini tidak dibutuhkan infrastruktur yang tetap seperti router, switch, atau access point, karena node-node yang ada pada jaringan ad hoc ini akan berfungsi ganda, di mana dia akan berfungsi sebagai penerima dan pengirim, serta dia akan otomatis membentuk dan memelihara koneksi antar node tersebut. Di mana ciri-ciri dari jaringan ad hoc ini ada beberapa. Yang pertama, sesuai dengan pengertiannya, bahwa jaringan ad hoc ini tidak ada infrastruktur tetap, di mana dia tidak membutuhkan router, switch, dan access point. Yang dia butuhkan hanya node-node yang saling terhubung antara satu sama lainnya. Yang kedua, memiliki topologi yang dinamis atau bisa berubah-ubah. Yang ketiga, komunikasi langsung antar perangkat. Karena dalam jaringan ad hoc ini menggunakan node-node yang berhubungan langsung dengan node lainnya, maka komunikasinya itu langsung antar perangkat, antar node-node tersebut. Yang keempat itu mampu membentuk multi-hop routing. Yang kelima itu dapat dibentuk secara spontan, di mana untuk pembentukan jaringan ad hoc ini bisa dilakukan secara spontan tanpa ada perencanaan dan perancangan yang membutuhkan waktu, karena dalam infrastrukturnya pun tidak tetap, sehingga dalam perencanaan dan perancangannya pun bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja secara spontan. Dan selanjutnya itu cara kerja dari jaringan ad hoc ini. Ada beberapa langkah cara kerja dari jaringan ad hoc. Yang pertama itu node akan mencari node lain yang ada di dekatnya, di mana node ini akan mencari node lain yang ada di dekatnya untuk dihubungkan secara langsung. Setelah itu dia akan membangun koneksi langsung. Node ini akan membangun koneksi langsung dengan node yang ditemuinya, dan setiap node ini dapat mengirim data langsung atau meneruskan data ke node lainnya.
dan kemudian dia dapat melakukan routing secara dinamis berdasarkan kondisi node dan jaringan. Nah, jadi bisa kita jelaskan secara lebih singkatnya lagi. Cara kerjanya ini yaitu yang pertama, node ini akan mencari node lain yang ada di sekitarnya. Kemudian dia akan melakukan membangun koneksi secara langsung dengan node tersebut. Nah, pada setiap node ini akan dapat melakukan pengiriman data secara langsung dan meneruskan datanya itu kepada node-node lainnya. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc, yang pertama kelebihannya itu mudah dibangun karena tidak membutuhkan infrastruktur yang tetap. Yang kedua itu biayanya murah. Yang ketiga fleksibel. Yang keempat topologinya dinamis, sehingga topologi dinamis ini dapat membantu kinerja dari pengguna karena dengan topologi dinamis dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, adapun kekurangannya yaitu stabilitas terbatas, dan kedua itu konsumsi energi tinggi, yang ketiga itu keamanan rendah, dan yang keempat kualitas jaringannya tidak stabil. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah dalam pengucapan dan penyampaiannya, mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran, dan apabila suaranya tidak terdengar jelas, mohon dimaafkan juga karena saya merekam video ini di tepi jalan karena lalu lintas mobil di sini cukup padat untuk hari ini. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan nirkabel yang telah memberikan materi dan arahannya selama 1 semester ini. Semoga diberikan kemudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.